Diawali dengan doa. Saya minta satu orang untuk maju, pimpin kita dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Kami mohon, curahkanlah rahmat pengetahuan bagi kami, dan berkatilah kami semua, agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Semua doa aku serahkan kepada-Mu, lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Materi pada hari ini, saya akan menanyakan tentang materi yang kita bahas pada minggu lalu. Materi yang kita bahas minggu lalu adalah tentang apa? Hak dan kewajiban orang mantap adik-adik sekalian, harapannya adalah sudah memahami dan sudah mendalami materi yang kita bicarakan pada minggu lalu. Untuk mendalami materi minggu lalu, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa itu masyarakat menurut ilmu psikologi? Yang bisa silakan angkat tangan. Ja. Seluruh keseluruhannya terdiri kelompok, organisasi, dan anggota dengan status dan peranan yang berbeda yang memiliki sejarah yang sama. Ya, bagus. Ya, terima kasih kepada Adik Ica. Dia sudah memberikan penjelasan tentang kata masyarakat berdasarkan ilmu psikologi. Ya, terima kasih kepada Adik Ica. Jawabannya sudah benar. Dan pertanyaan kedua, sebutkan hak-hak kita sebagai warga masyarakat. Yang bisa silakan angkat tangan. Lihat. Hak mendapat perlindungan. Yang berikut lagi, hak mendapat rasa aman. Dan mata unik, hak untuk mendapat nafkah. Hak untuk mendapatkan nafkah. Ya, benar. Terima kasih kepada 3 orang yang sudah menjawabkan pertanyaan dengan benar. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, sebagai warga negara Indonesia, apa yang kita lakukan? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, ada yang di belakang. Belajar dengan tekun. Yang di belakang lagi. Menjaga keamanan dan ketertiban. Yang menjaga keamanan dan ketertiban. Mungkin ada lagi yang mau tambah? Ya. Menghargai pendapat orang lain. Ya, bagus, menghargai pendapat orang lain. Ya. Terima kasih kepada adik sekalian yang sudah menjawabnya dengan bagus dan benar. Ketertiban. Ya. Kemudian menghargai orang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh contohnya teman-teman. Ya, saya merasa bersyukur kepada adik-adik sekalian bahwa adik-adik punya pemahaman yang bagus, ya, pemahaman yang bagus. Dan materi yang dari lalu benar apa yang adik-adik sudah kemukakan. Itu yang kita bicarakan tadi. Dan pada siang hari ini kita memulai judul yang baru. Ya, judul yang baru adalah tentang keluhuran martabat manusia. Nah, kata ini bukan kata baru, ya sering kita gunakan. Sejak pada apal ini, apal materi tentang keluhuran martabat manusia ini, ya saya akan membawakan atau menceritakan sebuah cerita. Apa? Ya, materi kita pada siang hari ini ada 5 dia punya tujuan pembelajaran. Ya, secara singkat saya jelaskan saja. Ya, seperti yang ada di slide ini, ya, tapi sebaiknya saya jelaskan saja dulu ya. Yang pertama, ya, setelah mendengar cerita nanti tentang gara-gara sekutu. Terima kasih. Ya, ceritanya sebentar saya akan ceritakan dan saya beri waktu sekitar sejenak saja untuk membaca cerita yang ada di slide. Bisa baca tidak? Bisa.
2004. Ya, dikisahkan bahwa ada satu keluarga, dia punya anak laki-laki. Tanya bapak roti ini simpan di dalam lemari. Dan anak laki-laki ini dia mau makan roti, ternyata roti ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, dan anak laki-laki ini dia menduga bahwa yang makan adalah pembantu rumah tangga. Dan orang kaya yang ada dia punya pembantu rumah tangga. Mereka menduga bahwa yang makan pasti pembantu rumah tangga. Anak laki-laki ini bertanya kepada pembantu rumah tangga, ya, apakah kamu yang makan roti ini? Pembantu rumah tangga katakan, saya tidak. Ya, saya tidak makan roti. Ya. Karena namanya anak orang kaya pasti dia menuduh semaunya saja. Ya. Ya. Anak laki-laki ini, ya, pertanyaan dari saudara tadi yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mendengar cerita? Sedih. Ya. Alasannya? Karena gara-gara satu roti bisa terjadi pembunuhan. Ya, sedih karena gara-gara sepotong roti atau satu roti bisa terjadi pembunuhan. Ya, terima kasih kepada Rasti sudah menjawabnya dengan bagus. Pertanyaan kedua, mungkin ada lagi yang mau jawab? Ya, Kondi. Saya senang dengan sikap seorang sopir karena melaporkan peristiwa itu kepada pihak keamanan. Ya, bagus, mantap. Ya, Kondi bilang dia merasa senang karena Pak Sopir melaporkan peristiwa itu kepada pihak keamanan. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikut. Menurut kamu, apakah peristiwa tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia? Ya, Ya, alasannya? karena gara-gara sepotong roti pembantu rumah tangga bisa mati. Ya, karena gara-gara sepotong roti pembantu rumah tangga bisa mati. Ya, terima kasih kepada Rizky. Yang berikut. Sebutkan tindakan-tindakan lain yang kamu ketahui yang menunjukkan adanya kerendahan hati, kerendahan mata luhur. Yang bisa silakan angkat tangan. Anjas. Karena sikap sombong. Ya, coba jawab pertanyaan nomor 3. Korupsi atau pemerasan. Ya, korupsi atau pemerasan. Siapa lagi yang pertama? Tanya. Tidak menghargai sesama. Ya, tidak menghargai sesama. Ya, bagus. Pertanyaan nomor 4. Apa akibat tindakan yang merendahkan martabat manusia bagi orang yang mengalaminya? Yang bisa silakan angkat tangan. Adanya rasa beban. Ya, adanya rasa beban. Ada yang mau sama? Ada rasa takut. Ya, ada rasa takut. Ya, tentu orang yang mengalaminya ada rasa beban dan juga ada rasa takut. Dan yang paling terpuruk lagi adalah kematian. Ya, seperti pembantu rumah tangga. Pada akhirnya dia putus nyawa. Yang terakhir, mengapa bisa terjadi tindakan yang merendahkan martabat luhur manusia? Yang bisa angkat tangan. Anjas. Karena sikap sombong. Ya, karena adanya sikap sombong. Ada lagi yang mau tambah? Oh. Karena adanya sikap egois. Adanya sikap egois. Ya, bagus, mantap sekali yang kamu kemukakan. Ya, bahwa adanya sikap kerendahan martabat itu di latar belakang ini ada sikap sombong terhadap satu dengan yang lain. Kemudian ada juga sikap tidak saling menghargai di antara satu dengan yang lain. Ya, itulah ya, muncul dari itulah yang mengakibatkan menganggap remeh terhadap satu dengan yang lain. Ya, adik-adik sekalian, berdasarkan cerita tentang gara-gara satu roti tadi, ya, saya bisa menyimpulkan bahwa ya, tuan rumah bersama dengan anaknya itu adalah memiliki sikap apa menurut kamu? Bagus. Sikap sombong dan sikap egois. Ya. Sikap sombong dan egois yang mereka miliki itu membawa. Pada saat ini kita akan mendalami kitab suci yang sesuai dengan materi kita pada siang hari ini. Ya, saya minta satu orang untuk maju bacakan kitab suci di depan kelas. Kita yang lain mendengarkannya.
itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu menanjak pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Bagus. Terima kasih kepada Adik Kirti yang sudah membacakan firman suci. Dan yang berikutnya kita mendengar sekalian. Ibu, Ebo, kita tidak boleh merampas milik orang lain. ya kita tidak boleh merampas milik orang lain. Bagus. Siapa lagi? Pecan. Berusaha mengampuni orang lain. Ya, berusaha mengampuni orang lain. Ya, karena kita manusia ini manusia lemah tidak? Kita manusia ini memang manusia lemah, manusia yang dosa. Ya, sebagai manusia Tuhan pasti kita harus mengampuni orang lain. Ya. Pertanyaan yang adik-adik sebentar harus jawab. Ya. Pertanyaan pertama, jelaskan tindakan Yesus meluhurkan martabat manusia, khususnya menurut Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Jelaskan tindakan Yesus yang meluhurkan martabat manusia. Berdasarkan bacaan tadi, yang bisa silakan angkat tangan. Ya, Yesus mengumpamakan di rumah Sakeus. ya bagus, mantap. Ya, dia sudah benar. Yesus menumpang makan di rumah Sakeus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sebagai tanda ya, mengangkat derajatnya Sakeus. Dia meluhurkan martabatnya Sakeus. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya, apa yang dialami oleh Sakeus dalam bacaan tadi? Apa yang dilakukan oleh Sakeus dalam bacaan tadi? Ya, tadi Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. ya, Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau jawab? Ya, ya. Sakeus bertobat. Ya, Sakeus bertobat. Dan kata-kata apa yang diucapkan oleh Sakeus bahwa dia bertobat? Yang bisa silakan angkat tangan. 3. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Ceritanya dia sudah menjawab benar. Ya, Sakeus mengatakan bahwa jika saya sudah pernah melakukan kesalahan, ya, korupsi, saya akan membalikannya 4 kali lipat. Ya, itu yang disampaikan oleh Sakeus kepada Yesus. Dari materi yang kita bahaskan pada siang hari ini, saya menyimpulkannya sebagai berikut. Ya, dalam kenyataan bahwa kita ini sering juga melakukan hal-hal ya, seperti yang dilakukan oleh pembantu, seperti yang dilakukan oleh tuan rumah bersama dengan anaknya. Ya. Dalam diri kita yang ada sekarang ini juga masih ada sikap sombong dan egois, ya, seperti yang mereka lakukan. Adik-adik sekalian, ya, sebagai manusia yang lemah, kadang-kadang juga kita melakukan seperti yang dilakukan oleh tuan rumah tadi. Ya, kita masih memiliki sikap sombong, egois, dan kurang menghargai orang lain. Ya, itu sepantasnya tidak boleh kita lakukan. Ya, sama sekali tidak boleh kita lakukan.
sepantas dan selayaknya ya, mulai hari ini ya, syukur kalau sudah dilaksanakan ya, kita harus mengikuti Yesus. Yesus ya, berusaha untuk makan di rumahnya Zakheus. Ya, dia mau menghargai ya, Zakheus orang berdosa. Dia membela Zakheus. Ya, dia menghargai martabat luhurnya Zakheus. Ya tidak? Ya. Yesus menghargai martabat luhurnya Zakheus. Ya, kita manusia ini adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, kita adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan. Siang hari ini ada tugas untuk kamu kerjakan di rumah ya, instruksinya. Ya, kamu ada tugas. Ya, tugasnya itu tulis doa spontan. Doa spontan menghargai orang lain. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, pilih salah satu spiritual kita suci yang sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Kemudian kamu renungkan atau refleksikan. Ya. Hasil renungan itu kamu kirim lewat BA. Ya, ya, ada sekalian sudah tahu saya nomor BA? Sudah, nanti kamu kirimkan lewat HP. Pada siang hari ini, ya, saya minta satu orang siswa untuk pimpin kita dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Cinta, kami bersyukur kepada Engkau pada saat ini kami telah mendalami materi tentang hiburan dan tabat bagi manusia. Semoga ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.